Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Tazkia Nafasya dengan NIM 43224058 dari jurusan Teknik Kimia, Prodi Teknologi Kimia Industri kelas 1C TKI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi K3L yang berisikan konsep dasar K3L dan budaya K3L di institusi. Pengertian K3 menurut filosofi. K3 merupakan upaya atau penerapan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Menurut keilmuan, K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit bagi tenaga kerja. Secara praktisnya, K3 adalah upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaannya, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber produksi dan proses produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien. Prinsip K3L yang pertama, semua kecelakaan kerja dan penyakit dapat dicegah. Yang kedua, semua potensi bahaya harus diidentifikasi dan dikendalikan. Yang ketiga, semua tenaga kerja harus mempunyai rasa memiliki dan berpartisipasi. Yang keempat, setiap tenaga kerja harus memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat mengatur dirinya sendiri serta mengoreksi satu sama lain. Yang kelima, K3 adalah bagian integral dari perilaku, tanggung jawab, dan peran setiap tenaga kerja. Yang keenam, K3 adalah good for business success, vitality, dan sustainability. Dengan maksud, penerapan K3 tidak hanya untuk melindungi pekerja, tetapi akan berdampak positif terhadap produktivitas dan dapat meningkatkan citra perusahaan. Jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi di lingkup kerja yang pertama ada insiden, yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan dan bila mana salah pergerakan dalam menanganinya akan menyebabkan aksiden. Yang kedua ada aksiden, yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada menurut OSHA 2018. Yang pertama first aid, yaitu melakukan pertolongan pertama sebelum mendapatkan bantuan medis setelah mengalami cedera. Yang kedua, medical treatment case, yaitu situasi yang memerlukan perawatan medis setelah mengalami cedera. Yang ketiga, ada tidak mampu bekerja sementara, seperti cedera ringan akibat kecelakaan kerja. Yang keempat, cacat sebagian, yaitu seseorang yang mengalami kehilangan kemampuan pada bagian tubuh tertentu, seperti dislokasi bahu yang mengakibatkan keterbatasan gerak. Yang kelima, meninggal atau lost time injury, yang istilahnya digunakan untuk menggambarkan cedera yang mengakibatkan seseorang tidak dapat melanjutkan pekerjaan akibat cedera fatal yang dapat mengakibatkan meninggal dunia. Yang keempat ada teori domino effect yang dikembangkan oleh Heinrich yang mengemukakan bahwa kecelakaan kerja terjadi melalui hubungan mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja seperti cedera ataupun penyakit akibat kerja serta beberapa kerugian lainnya. Heinrich juga menjelaskan bahwa kontribusi terbesar penyebab kasus kecelakaan kerja adalah berasal dari faktor kesalahan manusia, yaitu sebesar 88%, sedangkan 10% lainnya adalah dari faktor ketidaklayakan properti, aset atau barang, dan 2% faktor lainnya. Definisi budaya K3 yang merupakan budaya organisasi yang dapat mempengaruhi sikap, keyakinan, norma, persepsi, dan perilaku yang berkaitan dengan meningkatkan atau menurunkannya risiko. Budaya K3 adalah keseluruhan cara berpikir dan bertindak yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja yang mencangkup komitmen manajemen, partisipasi pekerja, serta norma dan praktik yang mendukung keselamatan. Faktor yang mempengaruhi budaya K3, yang pertama sikap pemimpin, yang dimana pemimpin akan menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan yang akan mendorong karyawan untuk mengutamakan K3, dan pemimpin akan memberikan perilaku yang teladan terhadap
karyawannya. Yang kedua, kebijakan dan prosedur yang dimana akan dilakukan secara rutin penilaian risiko untuk mengidentifikasi bahaya potensial yang ada di lingkungan kerja. Yang ketiga, pelatihan K3L yang dimana perusahaan akan menyediakan pelatihan yang baik tentang keselamatan dan kesehatan untuk membentuk sikap positif terhadap K3. Yang keempat, ada penghargaan dan sanksi. Yang kelima, partisipasi pekerja, yang dimana pekerja akan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja. Yang keenam, komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan efektif antara manajemen dan pekerja dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam K3. Regulasi K3. Undang-undang yang mengatur K3 yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di sana terdapat ruang lingkup pelaksanaan, syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan K3, tentang kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus dan ketentuan penutup atau ancaman pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labor Inspection in Industry and Commerce yang disahkan pada 19 Juli 1947. Saat ini telah ada 137 negara yang menjadi anggota ILO, meratifikasi atau menyetujui dan memberikan sanksi format ke dalam undang-undang termasuk Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya paragraf 5 pasal 86 dan 87 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 86 ayat 1 berbunyi setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor per 05 Men 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan di Indonesia termasuk upaya pencegahan dan pengobatan, perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup perlindungan lingkungan hidup, pencegahan pencemaran, pengelolaan sumber daya alam untuk keberlangsungan dan kesehatan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kata ataupun kalimat yang kurang tepat dalam penjelasan saya kali ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.